Halo sahabat trader dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya Relizi Molasofa sebagai konsultan trader dari PT Didimex. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang nontonnya pagi, malam, siang juga ya. Balik lagi ini ada di channel apa? Ini ada di channel YouTube Didimex Official. Dan buat sahabat trader yang pengen belajar bisnis trading lewat online itu tinggal cari aja di YouTube Didimex Official. Di situ akan banyak banget pembelajaran yang bisa dipelajarin bareng Didimex. Dan satu hal lagi, kalau misalkan kayak pengen belajar bareng Didimex, itu bisa datang aja langsung ke kantor kita di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Dan kebetulannya di Dimex kita selalu mengadakan yang namanya itu lab trading di setiap hari Rabu dan juga di setiap hari Jumat. Oke, itu tinggal datang langsung dan itu free ya, gratis. Nah, hari ini kita akan ngebahas sedikit mau fokus tentang edukasi materi teknikal yang akan kita pelajarin bareng-bareng. Kita discuss juga di sini ya buat semuanya. Ini niatnya bukan untuk menggurui tapi semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, temanya adalah apa? Saya akan membuat temanya itu yaitu cara mudah mempelajari moving average. Caranya gimana? Kita langsung aja ke chart teman-teman. Nah, di sini kita ke insert, kita ambil dulu alat bantu indikatornya. Di sini kita klik moving average-nya. Oke. Kita masukin periode 34 eksponensial, warnanya itu bebas seperti ini. Yang kedua kita pakai 2 MA ya. Kita pakai 2 MA. Ada MA 13 yang bisa kita pakai. Oke. Nah, berbicara MA sendiri, udah ada tampilan good. Sorry, itu cuman kita akan rubah dulu ya karena ini akan sedikit pusing nanti kalau misalkan warnanya sama. Kita rubah warnanya itu balik lagi ke teman-teman. Misalkan sukanya warna apa itu bebas. Cuman kita akan sedikit beda. Nah, ini udah ada dua moving average di mana warna biru sebagai EMA terkecilnya dan warna merah sebagai EMA terbesarnya kedua ya. Nah, cara mudah mempelajari moving average. Pertama yang harus kita tahu dulu, moving average itu tujuannya apa? Untuk melihat arah tren. Oke, kita garis bawahi. Jadi dalam bisnis trading ini ada beberapa tren, khususnya ada 3 tren. Tren naik, tren turun, dan juga tren sedang sideways ya, dalam artian tidak naik dan juga tidak turun, dia lurus-lurus saja. Sebenarnya semua tren itu bisa kita manfaatkan, tapi kalau ngomongin rumus trading, yang paling baik yang bisa kita manfaatkan adalah kedua tren itu. Kalau nggak lagi naik, ya tren itu lagi turun. Dan itu bisa kita dapatkan melihat menggunakan moving average ini. Oke, biasanya kan kalau kita ngelihat tren itu bisa menggunakan trend line atau apa, tapi ini kita bisa menggunakan apa nih, moving average. Nah, caranya apa? Simple kalimatnya. Menurut definisi moving average, teman-teman akan melihat ini sebagai tren naik ketika candlenya itu ada di atas kedua EMA ini. Oke? Jadi ketika candle ini ada di atas 2 EMA ini, maka ini disebut dengan tren naik. Nah, berarti apa? Begitupun sebaliknya. Ketika misalkan candle ini ada di bawah 2 EMA ini, berarti ini ternyata tren turun. Oke? Simpel nggak? Simpel kan? Lagi di atas berarti tren naik, lagi di bawah berarti tren turun. Nah, terus kalau misalkan ada di di 2 EMA ini apa nih di dalam ini? Ini disebut dengan tren lagi sideways. Oke? Jadi kalau misalkan dia masuk dan dia candlenya itu ada di kedua EMA ini di 13 ini, berarti apa? Ini trennya itu tren sideways. Itu pertama untuk melihat arah tren. Yang keduanya, kita akan memfokuskan kalau pembelajaran untuk cara entry-nya. Nah, untuk cara entry di sini banyak sekali untuk bisa menggunakan cara entry berdasarkan moving average-nya. Pertama, Nah, pertama kita bisa entry menggunakan moving average ini ketika MA-nya sedang melakukan bersilangan atau cross. Contohnya apa? Bisa kita lihat. Nih, bersilangan. Ini bersilangan, contoh cross. Ini bisa dijadikan momen untuk kita entry. Jadi ketika lagi bersilangan, kita bisa ambil momen entry. Nah, ini juga sama, bisa dilihat. Nah seperti ini. Ini simple banget. Nah, entry apa sih yang bakal kita lakukan tergantung dari keadaan pasarnya. Misal contoh, trennya itu sedang mengalami tren turun, berarti candlenya ada di bawah MA. Candlenya ada di bawah MA, turun. Dan ketika si MA ini, dia akan melakukan cross atau bersilangan seperti ini. Ini adalah momen untuk kita entry.
Nah, jadi kalau misalnya udah bersilangan dan MA-nya dia ada di bawah candle, oke, berarti yang asalnya tren turun ini akan berubah menjadi tren naik. Nah, ketika tren naik kayak gini apa? Kita ambil posisi buy. Oke, jadi dari turun kalau misalnya bersilangan ambil posisi buy. Kebalikannya, ketika misalkan dari sini dia ini kan apa nih? Ini dari naik, nge-break, cross, berarti ambilnya apa? Sell. Kenapa? Dari naik ke turun. Begitupun ya bakalan terjadi sekarang. Kalau misalkan sekarang ini lagi tren naik, terus misalkan ini close candle-nya di sini, ke bawah sini ya, ke bawah sini, terus membuat close candle-nya itu di bawah ini, nih. Close candle bawah ini berarti nanti bakal apa? Bakal terjadi penurunan dan emangnya bakal membuat cross lagi. Ketika cross ini adalah momen untuk kita entry. Berarti entry apa? Entry sell. Kenapa? Karena dari naik ke turun. Nah, itu untuk crossnya. Yang kedua, untuk entry-nya adalah bisa ketika candle-nya itu menyentuh MA. Nah, kayak sekarang nih ya, bisa lihat. Nah, kayak sekarang bisa lihat. Nah, candle-nya menyentuh MA, berarti ini bisa entry di mana aja. Ini bisa entry di sini, entry pertamanya. Ini bisa entry di sini untuk entry keduanya. Nah, oke, ini rulesnya nih. Cara mudah untuk memfreeze. Bisa entry buy pertama itu di 1931, entry buy keduanya itu di 1928. Jadi kalau misalnya deketan kayak gini, lebih baiknya kita masukinnya itu sebagai zona area buy-nya aja. Jadi buy di 31, buy di 28, teman-teman semuanya. Nah, kalau udah kayak gini, berbeda. Kalau misalkan nanti bikin close candle di bawah, berarti si buy ini kita cancel, kita switching ke sell. Kenapa? Karena ini bakal melakukan bersilangan. Berarti trennya udah apa? Udah ganti dari naik ke turun. Nah, itu harus diperhatikan. Makanya kalau misalkan mau buy juga kita harus tetap lihat apa? Lihat tren besarnya seperti apa gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat entry-nya ketika bersilangan, entry ketika menyentuh MA13 dan juga entry ketika menyentuh MA34. Jadi kalau misalkan memahami moving average, menurut saya pribadi itu sangat mudah sekali dan itu bisa di-combine dengan indikator apapun itu, bisa dengan support and resistance, bisa dengan stokastik, bisa dengan RSI atau apapun itu. Yang terpenting satu hal dalam bisnis ini, kita harus yakin dengan analisa kita. Yang kedua, kita juga harus siap dengan manajemen kita. Yang ketiga, jangan lupakan psikologis kita, karena trading itu akan terasa mudah kalau misalkan keempat elemen ini kita bawa, tapi trading akan terasa sulit kalau misalkan kita sistemnya ke gambling atau tebak-tebakan. Itu gak baik ya. Jadi buat sahabat trader yang pengen belajar, pengen memahami bisnis trading, silakan datang langsung aja ke Jalan Garuda. Nanti bisa ketemu saya di kantor di Dimex Berjangka Bandung, atau bisa hubungi Bitly yang ada di bawah description ya. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.